makna Natal bagi Romo sendiri seperti apa sih? Makna Natal buat saya mengingatkan bahwa Allah itu mau menjadi manusia karena Allah itu sungguh ingin dekat dengan kita. Pesan Natal buat saya yang paling penting dalam peristiwa Natal ini adalah bahwa sumber sukacita, sumber damai dalam kehidupan kita itu kalau memiliki relasi yang hangat, yang dekat, yang sehat. Tetapi untuk itu semua kan dibutuhkan kerendahan hati. Karena realitanya kan hidup kita itu tidak selalu baik-baik saja. Allah mendatangi manusia karena manusia itu sedang tidak baik-baik saja, sedang berdosa. Maka Allah datang sebagai Emmanuel yang lahir di Bethlehem sebagai Raja Damai, mau membawa damai, mau membawa berkat dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus itu kan lahir di Bethlehem yang berarti rumah roti, dan kebetulan sangat simbolis sekali Yesus itu diletakkan di palungan. Palungan artinya tempat makan hewan. Kalau mau bahagia, mau sukacita, jadilah berkat dalam hal-hal kecil setiap hari yang pasti akan dibutuhkan, didambakan, dan diterima oleh siapa saja. Seperti Tuhan yang hadir dalam Emmanuel, pembawa sukacita, Raja Damai, karena Ia ingin memberkati kita. Maka mari, saya sendiri selalu mengingatkan, kalau mau menghadirkan damai dalam hidup, dekatlah dengan diri sendiri, dekat dengan Allah, tapi juga dekat orang-orang yang menjadi bagian dalam hidup kita. Gimana kalau kemudian keadaannya sedang tidak baik-baik saja? Kita belajar dari Tuhan Yesus menjadi pribadi yang lemah lembut, yang rendah hati, yang mendatangi kita. Nah, kehadiran Yesus Kristus ini yang turun ke dunia untuk menghapus dosa bagi manusia, ini untuk umat yang mempercayainya akan seperti apa, Romo? Dalam kehidupan umat Kristiani, keselamatan itu datang selalu dari Allah. Sebagai berkat, sebagai rahmat cuma-cuma. Tetapi yang tidak boleh dilupakan, kita itu manusia yang bebas. Kalau Allah mau datang ke dalam kehidupan kita, mau menyelamatkan kita, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau datang kepada Allah? Kalau kita mau mempunyai relasi yang baik dengan orang-orang sekitar kita, apakah kita mau rendah hati juga untuk menyambutnya? Jadi keselamatan itu dari Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang lahir itu, Allah mendatangi kita, tetapi tetap membutuhkan partisipasi, keterlibatan kita sebagai manusia untuk datang, untuk menyambutnya. Untuk aplikasi kebahagiaan Natal dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada contohnya nggak sih, Romo seperti apa? Contohnya, ya, hari ini Natal. dalam kelahiran Yesus diingatkan, jangan takut, Sang Juru Selamat telah lahir di kota Bethlehem. Seringkali dalam kehidupan kita merasa takut, merasa khawatir dengan banyak hal. Karena situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Entah karena masalah relasi dalam keluarga, masalah pribadi, masalah ekonomi, masalah banyak hal yang membuat kita tidak berkenan. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu menyertai dalam hidup kita. Kalau kita hidup sebagai orang yang percaya, dan mau mendidik hidup kita dengan apa? Bukan hanya tekun beribadah, tetapi kalau kemudian kita berbuat baik, menjadi adil, menjadi bijaksana, lebih-lebih juga mau peduli mereka yang sedang berkekurangan. Nah, Romo, Natal ini kan kebahagiaan dan sukacita ya untuk semua orang. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang bisa dibilang nasibnya sedang buruk ya, misalkan dalam kemiskinan atau narapidana yang di dalam penjara itu? Bagaimana cara mereka merayakan gitu, Romo? Seperti apa mungkin? Buat mereka yang sedang dalam keadaan yang tidak baik ya, dalam kesulitan tadi, dalam penjara atau di dalam kemiskinan, dalam relasi yang tidak baik, cara merayakan Natal adalah dengan datang kepada Tuhan Yesus dan yakin bahwa mereka itu tidak sendiri. Mereka ada bersama orang yang peduli dalam hidup mereka. Tuhan itu hadir dalam pribadi-pribadi yang juga mau memperhatikan mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan,
apakah kemudian mereka mau menerima dengan rendah hati kenyataan bahwa mereka dalam tanda kutip ya sedang tidak baik-baik saja, untuk kemudian berjalan bersama Tuhan, membiarkan juga orang-orang yang peduli mau menemani dan berjalan bersama. Artinya bagi mereka yang sedang tidak baik nasibnya, ini bisa merayakan Natalnya bisa bersama dengan orang terkasih ya. Betul, bersama keluarga dalam kehidupan real kan, merayakan Natal bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat. Untuk apa? Bukan hanya tertawa-tertawa ya, tetapi untuk kemudian mempunyai relasi yang hangat, yang dekat. Siapapun dalam hidup kita, kalau memiliki relasi yang hangat, dekat dan sehat, pasti ada sukacita apapun itu keadaannya. Dan Allah itu mendatangi kita dalam diri Yesus, Sang Emmanuel itu, karena Allah itu pengen dekat. Karena realitanya dalam perjalanan perziarahan manusia, lebih-lebih dalam gereja Katolik, kita awalnya mengimani bahwa Tuhan itu jauh, karena jauh susah dijangkau. Menjadi manusia karena Ia ingin itu dekat, supaya Dia bisa menjangkau kita dan kita bisa menjangkau Allah. Meskipun Dia adalah manusia yang adalah Allah. Nah Romo, berhubung presiden kita, pemerintah kita beserta jajarannya kan baru gitu ya, mungkin ada pesan untuk pemerintah kita Romo, berhubung ini Natal dan berganti tahun. Kalau belajar dari Sang Emmanuel, kita diingatkan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang penuh kuasa, yang istimewa. Tetapi menjalankan kekuasaan itu dengan bertitik tolak dari kerendahan hati untuk melayani, untuk membawa damai, untuk membawa kebenaran. Maka saya harap siapapun yang sedang berkuasa dan melakukan kekuasaan itu seharusnya harus dilakukan dengan penuh kerendahan hati. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi mimpi besar sebagai seorang pemimpin itu sungguh-sungguh boleh terjadi. Oke, Romo mungkin pesan untuk seluruh masyarakat yang merayakan Natal, untuk merayakan Natal, pesan untuk pemirsa Intens yang merayakan Natal. Selamat Natal. Semoga Kristus Sang sebagai Raja Damai yang hadir di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh membawa kita bersukacita, membuat kita semakin beriman, semakin peduli, lebih-lebih peduli buat mereka yang dalam keadaan lemah, kekurangan, dan lain sebagainya. Berkat Tuhan menyertai kita. Oke.